Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel Keluarga Petani Indramayu, silahkan subscribe. Semoga yang subscribe diberikan rezeki yang melimpah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Keluarga Petani Indramayu, channelnya Wondermayu. Nah, semoga teman-teman pada hari ini dalam segala aktivitas dan rutinitasnya diberikan kesehatan jasmani rohani, kelancaran rezeki, kelimpahan rezeki, rezeki yang banyak. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang padi saat berbunga. Nah, kata siapa padi itu tidak boleh dilakukan penyemprotan atau penyepraian di masa berbunga? Dan bagaimana caranya ketika kita melakukan penyemprotan ketika padi itu berbunga. Nah, berikut ini kita akan menyampaikan atau saya akan menyampaikan beberapa penjelasan kenapa padi itu tidak boleh melakukan penyemprotan di saat bunting. Dan seharusnya padi itu bisa dilakukan penyemprotan di saat sedang bunting atau sedang berbunga. Nah, oke, sebaiknya teman-teman simak sampai akhir video ini supaya tidak gagal paham atau salah paham tentang video kali ini. Dan simak sampai akhir video yang saya jelaskan berikut ini. Oke, berikut adalah penjelasannya. Nah, banyak sekali petani itu sangat takut sekali melakukan penyemprotan di masa pembungaan seperti ini atau masa penyerbukan. Ditakutkan karena malainya terjadi putih-putih. Nah, bagaimana kalau seandainya di tanaman kita itu ada hama ataupun terkena penyakit? Contohnya seperti hama walang sangit ataupun hama wereng. Tentunya kalau tidak ditangani atau ditanggulangi pasti akan berakibat fatal terhadap padi kita, atau bulir-bulir ini akan menjadi hitam dihisap oleh walang sangit. Sementara kita tidak boleh melakukan penyemprotan atau penyepraian di tanaman padi kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita seharusnya harus tahu dulu bagaimana tanaman padi ini melakukan pembungaan atau penyerbukan. Kapan waktunya melakukan pembungaan? Nah, biasanya tanaman padi ini melakukan penyerbukan atau pembungaan itu di pagi hari sekitar jam 8 atau sampai jam 10, kadang sampai jam 11. Nah, di waktu itu seharusnya jangan melakukan penyemprotan, tapi ada juga sih beberapa petani nekat untuk melakukan penyemprotan. Dan saya sendiri melihat itu tidak berefek fatal sekali terhadap padi kita. Yang berefek fatal itu bukan penyemprotan di waktu berbunga seperti ini, tapi efek yang sangat fatal sekali di tanaman padi kita itu karena hama, terutama walang sangit atau hama wereng. Apalagi kalau di musim hujan seperti ini, hama atau maksudnya jamur seperti teklik ataupun potong leher itu sangat rawan sekali. Maka kalau tidak ditangani maka akan berakibat fatal sekali terhadap tanaman padi kita. Nah, tentunya bagaimana caranya ketika padi kita berbunga sementara di tanaman kita itu terserang hama seperti walang sangit atau hama wereng. Tentunya kita tidak bisa menunggu-nunggu, karena kalau tidak dilakukan penyemprotan atau penyepraian maka walang sangit ataupun wereng itu akan cepat sekali menyerang di tanaman padi kita. Nah, solusinya kita bisa lakukan penyemprotan di pagi hari jam 6 sampai jam 8. Bisa dilakukan lagi sore hari, dilakukan penyemprotan lanjutan jika belum selesai. Nah, walaupun juga beberapa petani banyak yang melakukan penyemprotan di masa berbunga seperti ini. Nah, sebenarnya efek ataupun dampaknya di bulir padi atau tanaman padi ini tidak terlalu signifikan, terkecuali terjadi hujan yang lumayan lama di pagi hari ketika ada sedang melakukan pembungaan seperti ini, karena mengakibatkan penyerbukan itu tidak jadi atau gagal. Sementara kalau penyepraian itu intensitas airnya itu sedikit, tidak seperti air hujan yang besar atau banyak sehingga mengganggu penyerbukan. Walaupun ada dampak, cuman tidak begitu signifikan. Mungkin hanya 2-3% yang terkena dampaknya ketika melakukan penyemprotan di saat padi bunting ini, maksudnya di saat padi ini melakukan pembungaan atau penyerbukan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, jadi bagaimana boleh atau tidak melakukan penyemprotan ketika padi ini berbunga?
Nah, tentunya menurut saya itu sangat boleh sekali, tapi kita harus tahu waktunya kapan dulu. Karena masa berbunga padi ini hanya beberapa jam. Nah, setelah selesai masa pembungaan atau penyerbukan seperti ini, kita bisa lakukan penyepraian lagi dengan menggunakan insektisida jika ada hama, walang sangit atau wereng, dan juga bisa menggunakan fungisida untuk menanggulangi potong leher ataupun belas leher. Karena berakibat jika tidak ditangani maka cepat sekali meluasnya, apalagi di saat musim hujan seperti ini. Untuk teman-teman supaya tidak terlalu khawatir untuk melakukan penyemprotan di saat padi berbunga seperti ini, karena kita bisa mensiasatinya kapan atau waktunya kapan melakukan penyepraian atau penyemprotan di saat padi berbunga seperti ini. Tapi sebaiknya jika tidak ada hama ataupun penyakit bisa ditunda beberapa hari, 3 hari sampai 4 hari setelah selesai pembungaan, baru kita spray lagi untuk tambahan nutrisi juga untuk penambah bobot. Intinya teman-teman tidak usah takut untuk melakukan penyemprotan, cuman diatur saja waktunya kapan. Karena dampaknya juga tidak terlalu signifikan, karena saya sendiri sering melihat petani di sini melakukan penyemprotan ketika padi ini berbunga seperti ini. Dan dilihat setelah itu dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap padinya atau bulirnya, tidak begitu signifikan sampai padinya itu bulirnya ini sampai hampa semua. Tapi ketika hama yang menyerang itu sangat fatal sekali, apalagi penggerak batang, sundep ataupun walang sangit. Nah, ini jika tidak ditangani, tidak dilakukan penyepraian, apalagi di saat bulir-bulir padi atau malai ini mulai keluar. Nah, jika tidak ditangani, hama-hama tersebut akan berdampaknya sangat besar sekali terhadap malai kita atau tanaman padi kita. Maka dari itu jangan takut melakukan penyemprotan di saat padi sedang berbunga seperti ini jika ada hama ataupun penyakit di tanaman padi kita. Jadi intinya jangan takut atau khawatir jika ada hama atau penyakit di tanaman padi kita sementara padi kita sedang terjadi pembungaan. Jangan khawatir untuk melakukan penyemprotan, tinggal teman-teman atur saja waktunya kapan melakukan penyemprotan tersebut. Nah, sekian saja, semoga bermanfaat video dari saya tentang penjelasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.